Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafa Pradipta dari kelompok 9. Di sini akan menjelaskan tentang butterfly effect atau yang bisa dibilang efek kupu-kupu. Yang pertama, apa itu butterfly effect? Butterfly effect atau bisa dibilang efek kupu-kupu adalah suatu teori yang ditemukan oleh Edward Norton Lawrence pada tahun 1972. Teori ini mengungkapkan tentang kesensitifan suatu sistem yang non-linear terhadap kondisi awalnya, di mana perubahan kecil pada kondisi awal suatu sistem dapat mengakibatkan perubahan besar pada hasil akhirnya. Yang kedua, ada istilah butterfly effect. Di sini kita bisa melihat ada foto salah satu penemu butterfly effect, yaitu Edward Norton Lawrence. Di sini dijelaskan pada penelitian ilmiahnya yang berjudul Predictability Does the Flap of Butterfly's Wing in Brazil, Set of Tornado in Texas, atau dalam bahasa Indonesia, dapat diprediksi apakah kepakan sayap kupu-kupu di Brazil memicu tornado di Texas pada tahun 1972. Selain itu, lintasan yang dibentuk oleh sistem chaotic juga membentuk lintasan mirip kupu-kupu. Nah, lintasan itu bisa dilihat di slide 1 tadi di awal presentasi. Lalu, yang kedua ada sejarah butterfly effect. Nah, pada akhir abad ke-17 setelah Isaac Newton mengemukakan hukum gerak dan hukum gravitasinya, semua seakan-akan bisa diprediksi seperti gerakan dua planet, terus ada benda jatuh ataupun pendulum. Namun, fisika Newton tidak dapat menjelaskan fenomena gerakan tiga badan atau three body problem yang dimukakan oleh Henry Poincare pada tahun 1890. Nah, terus yang selanjutnya itu ada yang disebut dengan three body problem yang dikemukakan oleh Henry Poincare pada tahun 1890. Nah, perhatikan animasi berikut ini. Nah, ini adalah salah satu contoh ilustrasi dari yang disebut dengan three body problem. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, ketika meninjau gerakan tiga benda, seperti contohnya itu adalah gerakan tiga planet, lintasan yang dibentuk oleh ketiga planet tersebut sudah tidak bisa lagi dijelaskan dengan hukum Newton, karena gerakannya yang seperti acak-acakan dan membuat bentuk yang kacau atau disebut juga chaos. Nah, ciri-ciri dari three body problem ini, dia itu sensitif terhadap kondisi awal, dimana kalau misalnya kondisi awalnya dibedakan saja sedikit, maka hasil lintasan yang terbentuknya juga akan berubah jauh. Nah, hal inilah kemudian yang mendasari chaos theory yang kemudian dipelajari lebih lanjut setelahnya. Selanjutnya adalah penemuan Ed Lawrence. Chaos Theory kemudian menjadi fokus di tahun 1960-an, ketika seorang meteorologis Ed Lawrence mencoba mensimulasikan atmosfer bumi di komputer dengan 12 variabel, seperti temperatur, tekanan, kelembaban, dan lain-lain. Dalam percobaannya, dia menemukan bahwa perubahan sangat kecil pada variabel yang dapat dengan signifikan mengubah hasil sistem tersebut. Hal ini yang mendasari butterfly effect. Pada awalnya nilai yang muncul masih sama, tetapi setelah beberapa saat nilai tersebut memperlihatkan perbedaan yang semakin lama semakin besar, hingga menghasilkan hasil yang sangat berbeda. Seperti itu yang diungkapkan Lawrence. Terus juga ini ada ilustrasi dari percobaan Ed Lawrence tadi. Jadi di sini ada dua lintasan evolusi dari dua segmen yang berbeda. Jadi ini tuh dua benda yang sama, tetapi hanya dibedakan titik awalnya saja, yaitu kurang lebih sebesar 10 pangkat min 5 pada koordinat X, di mana itu adalah nilai yang sangat kecil. Nah, pada awalnya, kedua lintasan yang dibentuk oleh dua segmen tersebut masih menunjukkan persamaan dari awal kemudian hingga ke tengah. Namun setelah beberapa saat, bisa dilihat juga di gambarnya itu terjadi perubahan yang dari sedikit kemudian makin banyak dan hingga hasil akhirnya itu menjadi sangat berbeda. Nah, ini juga salah satu sistem yang disebut sebagai sistem chaotic, di mana dia sangat sensitif terhadap kondisi awalnya. Kemudian yang selanjutnya juga ada ilustrasi yang lain di sini, yaitu adalah double pendulum. Seperti yang bisa dilihat juga di animasinya, bahwa di double pendulum itu pada awalnya tuh hanya dibedakan sangat sedikit gitu, bahkan sampai nggak kelihatan sama sekali kan perbedaannya. Tetapi perbedaan yang sangat kecil itu ternyata bisa sangat berpengaruh besar kepada hasil akhir dari ketiga pendulum ini, dimana
pada awalnya tuh mereka masih bergerak secara bersamaan, tetapi setelah beberapa saat pendulum ini mulai memiliki perbedaan gitu. Dan akhirnya bahkan sampai hasil akhirnya pun bisa dilihat itu hasil akhirnya sangat jauh berbeda. Nah, maka dari itu double pendulum juga termasuk sebagai sistem chaotic karena dia sangat sensitif terhadap kondisi awalnya. Nah, hal inilah yang mendasari mengapa dunia ini sangat sulit diprediksi, karena variabel-variabel yang kecil pun bisa mempengaruhi hasil akhir dari suatu sistem gitu. Apalagi sistem-sistem yang chaotic sebagai yang disebut di teori ini. Nah, dengan ini bisa kita ketahui bahwa semakin jauh waktu prediksi kita, maka akan semakin sulit untuk mendapatkan hasil yang akurat. Karena untuk jangka yang lebih panjang, maka kita harus memiliki variabel awal yang lebih presisi. Selanjutnya adalah penerapan butterfly effect. Pada penerapannya, butterfly effect ini erat kaitannya dengan cuaca, karena model cuacanya sangat sensitif terhadap kondisi awal, sehingga sesuai dengan model sistem chaotic. Dengan teori butterfly effect, kita dapat mengetahui waktu wajar cuaca bisa diprediksi dengan akurat. Cuaca akan bisa diprediksi dengan cukup akurat dalam jangka waktu yang pendek, tetapi akan sulit dalam jangka waktu yang lebih panjang, biasanya untuk 1 minggu. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan. Dalam bidang meteorologi, teori ini juga dapat digunakan dalam mengamati gerakan-gerakan planet, benda langit, dan lain-lain. Chaos theory juga digunakan sebagai pendekatan pada fisika kuantum, walaupun masih terjadi perdebatan mengenai kebenarannya. Baik, selanjutnya pandangan penulis. Bagaimana kita memandang tentang peristiwa ini gitu. Teori butterfly effect sangat menggugah dan menambah wawasan penulis terhadap perkembangan materi matematika saat ini. Penemuan teori ini menurut penulis sangat bermanfaat untuk perkembangan teknologi, karena mendasari berbagai macam hal seperti prediksi cuaca, gerakan banyak planet, fisika kuantum, dan lain-lain. Secara tidak langsung, teori butterfly effect juga berkontribusi terhadap perkembangan industri kreatif seperti pop culture. Hal tersebut terlihat dari banyaknya film, serial TV, dan jenis-jenis karya populer lainnya yang terinspirasi dari teori ini. Selain itu, teori butterfly effect juga memiliki arti tersendiri bagi masyarakat awam, bahwa pilihan kecil dalam hidup bisa jadi memiliki dampak yang besar di kemudian hari. Bagaimanapun juga, teori-teori ini masih belum lengkap dan belum mutlak kebenarannya, serta masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab. Maka dari itu, penulis merasa tertantang untuk turut berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dengan melengkapi kekosongan teori matematika di masa depan. Doakan saja. Penulis berharap ilmu pengetahuan, khususnya teori-teori matematika, dapat terus berkembang dan terus bertumbuh menjadi lebih banyak, sehingga jawaban-jawaban tentang bagaimana dunia ini sebenarnya bekerja dapat ditemukan. Dengan demikian, peradaban manusia dan teknologi bisa semakin maju, seperti di film-film. Lalu selanjutnya, kesimpulan yang kita dapat dari pembahasan kita sebelumnya. Apa sih? Gitu. Kesimpulannya adalah butterfly effect, atau dalam bahasa Indonesia kita biasa sebut efek kupu-kupu, adalah suatu teori yang ditemukan oleh Edward Norton Lawrence pada tahun 1972. Teori itu berpendapat bahwa pada suatu sistem chaotic seperti gambar 3 planet, 2 pendulum, model cuaca, dan lain-lain, sistem sensitif terhadap suatu kondisi awalnya. Maksudnya adalah perbedaan yang sangat kecil pada variabel awal suatu sistem chaotic dapat menyebabkan hasil akhir dari sistem tersebut dalam jangka panjang. Misalnya jika suatu sistem dimulai dengan kondisi awal 2, maka hasil akhirnya dari sistem yang sama akan jauh berbeda jika dimulai dari 2,000001, di mana 0,000001
0,0000001 sangat kecil sekali dan wajar untuk diabaikan. Dalam penerapannya, teori ini diterapkan di banyak bidang, seperti dalam memprediksi cuaca, mengamati gerakan planet, dan sebagai pendekatan fisika kuantum. Menurut penulis, hal ini tentunya sangat bermanfaat bagi manusia dan juga salah satu penunjang kemajuan teknologi. Kedepannya, penulis berharap ilmu pengetahuan, khususnya teori matematika yang dapat terus berkembang dan bisa menjadi jawaban tentang bagaimana dunia ini sebenarnya bekerja. Dengan demikian, peradaban manusia dan teknologi bisa semakin maju.